Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Netizen Indonesia kembali dikejutkan dengan ditangkapnya hampir 16 orang mantan anak buah Budi Ari yang kedapatan melindungi menjadi pembina situs-situs judi online. Bayangkan, dari 5.000 situs yang diminta untuk dihapus, disisakan 1.000 situs judi online. Dan dari 1.000 itu, mereka bukannya menghapus malah melindungi, membina, membuat jadi aman terkendali, sehingga orang masih tetap bisa main judi online. Dan dari 1.000 situs itu, menurut pengakuan para tersangka, mereka dapat 8,5 juta per hari. Bayangkan 1.000 itu, mereka dapat 8,5 juta rupiah per hari. Mungkin ini kalau satu situs kali 1.000 sudah 8,5 miliar per hari. Silahkan dihitung pendapatan mereka, dan tidak mungkin kalau mereka mulus alus, tidak lapor kepada atasan, tidak setor kepada atasan, tidak setor kepada gerombolan itu. Mustahil kan? 1.000 situs judi online itu gratisan. Pasti dibina karena ada apa-apanya, dibina karena ada kemauannya, dibina karena ada hasilnya. Ya, beberapa orang sudah tertangkap. Salah satunya ada yang dikenal sangat dekat, bahkan jadi tangan kanannya Budi Ari, sang Menkominfo, yang sekarang jadi Menteri Koperasi itu. Ngumpet dia di sana. Tapi netizen plus 62 tidak pernah putus asa membongkar ini semua. Ternyata banyak orang di rejim Jokowi yang masih bercokol menghisap darah rakyat lewat judi online. Mereka sibuk memfitnah orang lain, padahal di kandangnya sendiri Budi Ari dan teman-teman adalah pelindung judi online. Akhirnya aku bongkar. Oknum pejabat Komdigi ternyata lindungi 1.000 situs judai agar lolos dari pemblokiran, dan segini keuntungannya. Gila. Ini kacau, baru satu karyawannya yang ketangkep di Kementerian Komunikasi dan Digital mengaku mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah dari aksinya melindungi situs ini. Dari 5.000 situs yang seharusnya diblokir, 1.000 diantaranya dibina dan dilindungin oleh para oknum Komdigi. Ini kementerian. Ingat, agar situs tidak terblokir karena sudah bekerja sama dengan bandar yang mengelola situs tersebut, dan kesempatan tersangka juga mengaku mendapatkan imbalan 8.500.000 dari setiap situs yang dilindungin. Dikali 5.000 berarti 1.000 dikali 8.500 berarti sekitar 8,5 M satu hari. Uang masyarakat Indonesia keciduk, keambil sama situs beginian. Teman-teman harus paham bahwa 8.500.000 atau total 8 M sehari ini untuk oknum yang ngurusin situsnya. Berarti keuntungan buat orang-orang di atasnya yang ngegaji dia jauh lebih besar. Ini dia dapat 8,5 M. Berarti orang-orang di atasnya dapatnya bisa M, bahkan triliunan bro. Dengan 1.000 situs online ini. Dan ini ada di 11 pegawainya, dan ini salah satunya. Lu bayangin, 8,5 M ngegaji satu orang, ini 11 orang. Berarti kan keuntungan orang-orang di atasnya gila banget. Di sekelas kementerian loh. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa baru keciduknya sekarang? Kemarin-kemarin kan sempat tuh ada kasus yang viral masalah. Kemarin-kemarin kasus kayak gini sempat viral juga, tapi dilindungi oleh aparat. Pertanyaannya, ini circle-nya gede banget loh. Mafia-mafia si Jud ini gede banget. Dan tolong ayo kita ramein, kita viralin nih kasus biar tetap kekawal. Siapa nih orang-orang di atasnya yang bisa ngegaji 8,5 M satu hari anjir. Gila, itu untungnya bisa triliun, dan banyak masyarakat Indonesia yang dirugiin. Jujur, teman-teman kalian, keluarga kalian yang udah kecanduan main ini, kalian tau lah hasilnya gimana. Oke? Silahkan sekarang kalian mention dan viralin, terutama ke kementerian dan juga ke Gerindra pastinya. Karena adminnya tuh mantap. Oke, kita viral nih kasus ini, oke? Kalau kalian nemu kasus baru silahkan mention gue, ntar gue bantu ramein. By the way, inget gue gak dibayar buat konten gini, karena gue seneng aja masyarakat ngeliat era sekarang koruptor yang begini-begini pada tangkepin tuh gue seneng, oke? Hari ini ada kreativitas netizen yang mengatakan bahwa Projo itu kepanjangannya Pro Judi Online. Wah, kok pas banget ini sama apa yang sedang terjadi di Komdigi yang sebelumnya Menkominfo, yang hari ini disinyalir dengan amat sangat kuat bahwa ada menteri yang akan segera menjadi tersangka, dan itu adalah Budi Ari. Karena
proses-proses yang terlibat di dalam Kementerian Kominfo tempo hari ya, itu tidak bisa lepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh menteri. Jadi memang kemungkinannya dua, Budi Ari ini bodoh atau terlibat, kan begitu. Kalau bodoh rasanya nggak mungkin dia bisa jadi ketua projo, nggak mungkin dia bisa kepilih jadi menteri. Setidaknya banyak tokoh-tokoh relawan Jokowi yang juga layak menjadi menteri, tapi kenapa Budi Ari yang dipilih? Kan berarti dia tidak bodoh minimal, kalaupun tidak pintar ya minimal dia tidak bodoh gitu, walaupun kuliahnya sampai S2 kan. Nah, hari ini kita mendapatkan kabar demi kabar dari sinyalmen yang berkembang di masyarakat, dari Ordal yang mengatakan bahwa para tersangka itu sudah mengaku setorannya berujung ke nah ini yang akan kita bahas ya, projo. Sebentar, pro judi online. Saya tambahin tanda tanya ini karena belum terbukti ya. Mereka ngaku ke penyidik kalau setorannya sudah berujung ke kemana ini ya, kita coba cari tahu ya. Geng judol itu Islam Bahrawi nih. Jadi gunjingan pegawai sejak bapak itu jadi menteri. Geng ini didominasi rekrutan baru dari luar. Sebagai tim dekengan pusat, dekengannya backing maksudnya ya. Gaya mereka tengil dan hedon ketika hadir di kantor. Mereka sudah mengaku ke penyidik kemana setorannya berujung. Tunggu saja. Saya yakin Pak Prabowo menginstruksikan secepat-cepat. Jadi kalau perlu hari ini muncul nama, hari ini orang itu dipanggil dan ditahan minimal 20 hari dulu untuk segera masuk ke pengadilan. Kita semua dibuat kaget atas penetapan 16 tersangka pegawai Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mestinya para pegawai ini yang menegakkan aturan, yang memblokir situs-situs judi online, tidak taunya dia bermain dengan bandar-bandar judol, meminta uang supaya aplikasinya aman. Tentu kita sangat senang atas gerak cepat dari teman-teman kepolisian supaya mereka ini ditangkapi, habis itu nanti harus disidang untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan mereka. Tetapi teman-teman jangan lupa, pertengahan tahun kemarin pemerintah melalui PPATK, Pusat Analisis Keuangan, juga pernah merilis ada 1.000 lebih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota juga doyan bermain judi online. Ini sungguh memalukan. Kenapa? Karena mereka ini digaji besar untuk membawa aspirasi masyarakat, bukan digaji besar untuk bermain judi online. Tapi nyatanya dari PPATK data ini tidak ada yang ditindaklanjuti. 1.000 orang ini tidak ada yang menjadi tersangka judi online. Ayo kita dengungkan, ayo kita kampanyekan supaya pihak kepolisian tidak diskriminasi, supaya pihak kepolisian juga tegas. Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, baik yang sudah jadi lagi maupun yang sudah tidak jadi, harus ditegakkan hukumnya. Mereka juga harus ditetapkan menjadi tersangka supaya sekali lagi tidak ada diskriminasi. Kalau anggota DPR aman, kalau anggota DPRD aman, sementara pegawai Komdigi langsung ditangkap, langsung menjadi tersangka. Denden Imanuddin Soleh, pegawai Komdigi yang terseret kasus judi online, menuai perhatian karena memiliki gaya hidup hedon.
Denden diketahui merupakan ketua tim penyidikan dan ahli UU ITE di Jen Aplikasi dan Informatika Komdigi. Ia dan 10 pegawai Komdigi lainnya ditangkap karena memelihara 1000 situs judi online agar tak diblokir di Indonesia. Berdasarkan unggahan di Instagram pribadinya, Denden tampak sering bepergian ke luar negeri. Denden tampak memamerkan perjalanan wisatanya ke Amerika Serikat, Cina hingga Jepang. Selain berwisata, Denden juga membagikan foto dan video menjalankan ibadah haji dan umrah beberapa kali. Hedonisme lainnya ditunjukkan Denden yang sering mengenakan pakaian branded dari brand Burberry yang memiliki harga jutaan rupiah. Bahkan koleksi jam tangan Denden juga tak main-main. Ia tampak mengenakan jam tangan mewah dari brand Richard Mille, Audrey Piguet, dan Rolex Daytona. Halo guys, kemarin tiba-tiba Pak Prabowo ke Solo, lalu nongkrong makan angkringan bareng Pak Jokowi. Ini kira-kira ada apa ya? Apa yang harus dibicarakan segitu pentingnya sampai harus ke Solo presidennya, bukan Pak Jokowinya yang ke istana gitu. Nah, dari berita-berita yang beredar, ini ada hubungannya dengan hasil penangkapan 16 karyawan Komdigi yang terindikasi kuat bahwa Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap 1000 situs judi online. Dan ini katanya sudah ada pengakuan lah dari beberapa tersangka yang kemarin ditangkap. Nah, tentunya kita sangat mendukung lah Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari ini agar semuanya jelas ya, semuanya terang terlibat atau tidaknya gitu, soal masalah di Komdigi atau Kominfo. Nah, adalah seorang yang bernama Zulkarnain Apriliantori alias Tony Tomang yang kemarin ditangkap. Nah, dia adalah orangnya Budi Ari. Tony inilah yang punya jaringan yang luas lah di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk juga Menkominfo Budi Ari. Nah, Tony ini juga yang mengenalkan Adi Kismanto alias Fallen pada Budi Ari. Nah, lalu Adi Kismanto alias Fallen atau juga sering disebut jadi Kismanto has fallen ini adalah orang IT. Nah, meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony ini, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judi online di Kominfo. Nah, disinilah something visinya gitu, bau amisnya gitu. Sebab dengan begitu, Adi Kismanto inilah yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu ya, misalnya contoh gacor 88 dan lain-lain lah. Nah, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Nah, karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud gitu. Caranya ya dengan menyisihkan gitu situs-situs judi online yang bekerja sama alias dalam tanda kutip yang dibina ya. Dan sehingga seolah-olah tidak ada atau tidak ditemukan lah oleh mesin crawling. Nah, tentu saja Adi Kismanto ini tidak bisa lah bermain sendiri gitu. Maka dia juga merekrut para ASN Kominfo gitu untuk mengamankan situs-situs judi online milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawaan, tentu dia tidak bisa melakukannya tanpa restu atasannya, yaitu sang menteri. Ya, harusnya kan logikanya begitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Selain ngantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriliantori ini membuka posko untuk koordinasi lah bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di 2 tempat. Nah, bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Fallen dengan Tony dan Budi Ari? Ya, tentunya sangat erat. Bahkan sang menteri ini khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa relasi antara mereka bertiga ini kan sangat dekat.
Nah, apakah dengan fakta-fakta yang tadi ini Budi Ari bisa dicurigai terlibat dalam operasi kerjasama dengan judi online di Kominfo? Ya, kita tidak tahu. Nah, karena itulah kita butuh Polri untuk memeriksa dan memperjelas ini semua. Jadi ya, kita sebagai netizen hanya bisa menyimpulkan kalau menurut saya dua kemungkinan atas tragedi di Kominfo di zamannya Budi Ari ini. Yang pertama, Budi Ari memang terlibat, atau Budi Ari begitu bodohnya sebagai seorang pejabat. Salam. Kita kan tujuan di sini membuktikan settingan game, Bang, ya. Ya. Nah, coba Abang main, liatin ke kamera. Saya nyeting di sini, Bang, ya. Teman-teman. Main aja. Nah, di sini nanti kalau Abang tampilin ada akun saya nih, Ruang Rehab, mainnya di Pragmatik. Nah, coba Abang liatin ke viewers. Ya. Klik-klik, coba nggak akan dapat scatter. Nggak dapat kan? Lagi, sekali lagi, Bang. Oke. Nggak dapat. Nah, nggak dapat scatter kan? Kita setting dapat scatter dengan jumlah yang saya tentukan. Oke? Brengsek juga lu ya. Dan Tahu ini ya. dan saya kasih kali 100, Bang, ya, turun nih kali merahnya nih ya. Gila nih teman-teman. Nah, nggak dapat kan? Saya setting nih, set. Coba klik lagi sekali, dapat, Bang. Totalnya 1.579.480 perak. Ini tinggal nunggu hasil akhir kan? Nunggu hasil akhir. Ya, maksudnya gitu. Oke. 1.579.480. Kita dagdikduk. Ya. Berapa hasilnya? Cocok kan sama awal? Bener. 1.579.480 perak. Betul. Sampai perak-peraknya pun detail itu. Wah, bisa diatur. Nih teman-teman kalau udah tahu ini, udah nonton ini, kalian nggak berhenti, bebel kalian bener-bener. Global itu, Bang. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.